Nah, sekarang akarnya. Orang yang ingin cerdas secara spiritual harus dimulai dari akarnya. Jadi pelan-pelan kita bangun kecerdasan spiritual. Diawali tentu saja dari kesungguhan. Ini mirip dengan yang emosional kemarin ya. Bahwa kecerdasan spiritual ini sifatnya potensi dalam diri kita. Kalau tidak digunakan ya tidak ada gunanya. Kalau tidak digunakan ya mati. Maka pertama-tama akar kecerdasan spiritual itu kemauan dan kesungguhan kita. Untuk berefleksi, untuk merenungi hidup, untuk memikirkan makna. Kalau kita tidak mau, Pak saya ikut saja orang lain, Pak saya asal jalan saja, ya kecerdasan spiritualnya macet. Jadi yang pertama ini sungguh-sungguh ya, kalau bahasa agamanya niat. Ya kalau tidak niat ya apa-apa tidak akan hasil. Jadi rumus pertama adalah yuk sungguh-sungguh mari menyisihkan waktu untuk merenung, untuk muhasabah, untuk memperhatikan hidup ini, diri kita, lingkungan kita. Melalui refleksi, melalui tadabbur, tafakkur, dan lain sebagainya. Ini yang pertama, akarnya. Nah, biasanya kalau kita hidup secara serius, itu nanti akan bertemu pencerahan-pencerahan. Maka akar yang kedua, ketercerahan. Ini momen wow. Iya ya, ternyata hidup ini begini. Itu momen pencerahan. Baru saya tahu ternyata saya itu manusia yang lemah. Ini namanya pencerahan. Baru aku sadar ternyata kemarin aku hanya GR saja. Ternyata aku tidak sehebat itu misalnya. Itu namanya pencerahan. Jadi ketika kita mengalami momen-momen pencerahan semacam ini alamat kita lebih cerdas secara spiritual. Jadi kan banyak orang yang belajar tapi ya tidak cerah-cerah. Ruwet terus uripe. Jadi banyak orang yang tercerahkan. Dan ini yang membuat ilmu itu asik. Kalau kalian merasa tidak kerasan membaca buku, tidak kerasan belajar, kemungkinan jarang ketemu pencerahan. Orang itu senang baca ketika dia baca, wow iya ternyata begini, iya ternyata begitu. Itu mungkin dia tambah asik pengen baca terus. Tapi begitu baca, ini buku apa toh ya, susah sekali dipahami, susah ya, tidak jadi baca. Jadi momen ketercerahan itu kejarlah. Momen wow, momen aha, momen eureka, momen apa saja. Kejar itu karena dia mengantarkan kita pada pemahaman spiritual. Enlightenment. Jadi ketercerahan. Itu rumus kedua. Jadi ada yang sungguh-sungguh, ada yang melalui pencerahan-pencerahan. Nah, akar kecerdasan spiritual yang ketiga adalah ketuhanan. Kesadaran bahwa kita ini ya tidak hanya terhubung dengan sesama, dengan semesta, tapi kita juga punya hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi kesadaran ketuhanan akan membuat kita tambah cerdas secara spiritual. Ada banyak momen dalam hidup ini yang kita kesulitan memaknainya kecuali setelah kita hubungkan dengan Tuhan. Begitu kita sambungkan dengan Tuhan, banyak hal mudah jawabannya, kita tahu maknanya. Kenapa ya? Saya sudah belajar sungguh-sungguh, saya sudah kerja keras, saya sudah berkorban banyak, kok masih gagal? Sementara dia tidak ngapa-ngapain cengenges-cengenges akarepe dhewe. Kok ya sukses?
Itu kalau kita kejar jawabannya sendiri sulit kita ketemu. Tapi begitu kita hubungkan dengan Tuhan, jawabannya lebih mudah. Ada banyak momen yang makna dan jawabannya lebih mudah ketika kita sadar hubungan hidup ini dengan Tuhan. Loh, kesadaran keterhubungan dengan Tuhan ini hanya orang-orang yang cerdas spiritual yang mampu. Jadi kalau ada momen peristiwa apapun, dia membacanya selalu melibatkan Tuhan. Kita kan kadang-kadang lupa bahwa kita punya Tuhan. Akhirnya kita kalau gembira terus jadi sombong. Kalau dapat anugerah jadi sombong. Dapat kesulitan terus putus asa. Ada sumpek sedikit terus rasanya dunia gelap. Ini namanya kita lupa kalau kita punya Tuhan. Nah, itu indikasi kita kurang cerdas secara spiritual. Pak, saya itu sudah hitung sampai yang sekecil-kecilnya loh. Kok masih gagal saja? Ya, itu kan kamu berhenti di dirimu sendiri. Kamu lupa bahwa ada Tuhan. Maka akar ketiga dari kecerdasan spiritual itu ketuhanan. Yang keempat, kecerdasan spiritual itu juga mengakar pada pengalaman. Jadi pengalaman inilah nanti yang jadi dasar kecerdasan, kepekaan juga kita secara spiritual. Kalau bahasa psikologi ada habit of mind. Pikiran kita terkondisikan peka dengan aspek makna, aspek spiritual. Itu mungkin bisa diawali dari pengalaman kita sejak kecil. Mungkin yang ngalami dulu ngaji di kampung, ngalami sama bapak ibu dipaksa sholat jamaah dan lain sebagainya. Itu kan pengalaman-pengalaman spiritual waktu kecil. Yang ini akan jadi habit kita. Jadi kebiasaan kita. Yang itu rasanya kita tidak enak kalau tidak begitu. Nah, itu buah dari pengalaman. Yang rajin sholat, ketika satu waktu terpaksa tidak sholat, itu kan rasanya ganjel. Sebaliknya juga begitu, yang tidak pernah sholat kok tiba-tiba sholat, itu kan momen mengesankan juga. Jadi, nah, yuk dari pengalaman terbangun habit of mind tadi. Jadi orang yang karakternya baik itu yuk biasanya karena memang dia dibiasakan dalam pengalamannya. Karakter-karakter yang baik. Sehingga terus karakter itu mengakar dalam dirinya. Nah, jadi akar selanjutnya pengalaman. Ya pengalaman itu ada yang kalau dalam ranah spiritual ada yang khas dua selain pengalaman biasa yang dibiasakan tadi. Yang pertama adalah pengalaman luar biasa dalam bentuk pengetahuan. Dan yang kedua pengalaman luar biasa dalam bentuk trauma. Pengalaman luar biasa dalam bentuk pengetahuan itu kalau dalam agama kadang menyebutnya ya pengetahuan intuitif atau kadang disebut laduni. Yang kita tidak belajar tiba-tiba paham. Karena ada ketercerahan itu saat kita membaca tercerahkan. Ada yang tidak membaca tapi tercerahkan. Nah ini pengalaman luar biasa juga. Ini bisa juga menumbuhkan kesadaran dan kecerdasan spiritual. Jadi yang sifatnya intuitif. Wow-nya tidak melalui proses biasa. Ini juga jenis pengalaman. Ada juga pengalaman traumatik. Kalau pengalaman traumatik ini pengalaman luar biasa yang membuat trauma. Cuma traumanya efeknya positif. Geser ke ranah spiritual. Misalnya setelah di DO baru sadar bahwa ternyata Tuhan itu maha kuasa. Nah, ini kan traumatik tapi terus membawa ke ranah spiritualitas. Begitu patah hati baru ingat, wah aku selama ini melupakan Tuhan ternyata. Terlalu banyak ingat pacar saja kok lupa sama Tuhan misalnya. Terus jadi trauma yang membawa ke arah spiritualitas. Melahirkan pengalaman-pengalaman baru spiritual.
Nah, ini juga termasuk bagian dari kecerdasan spiritual. Nah, yang terakhir, kecerdasan spiritual itu juga muncul dalam interaksi kita dengan sesama. Kepedulian kita dengan sesama. Orang merasakan nikmatnya bersedekah, merasakan asiknya berkorban, merasakan indahnya berbagi dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kecerdasan spiritual. Orang yang tidak cerdas secara spiritual mungkin egois. Diajak berbagi tidak mau, tidak peduli dengan sesama. Waktunya disuruh korban, ala wong sunnah saja tidak wajib dan lain sebagainya. Pokoknya alasannya oke. Nah, jadi ini akar-akar. Carilah akar-akar ini yang memungkinkan kita tambah cerdas secara spiritual. Kesungguhan, kemudian ketercerahan-ketercerahan. Cari momen-momen yang membawa kita pada pencerahan-pencerahan. Kalau males baca, ya dengerin YouTube atau apalah gitu. Yang penting membaca sekitar juga tidak masalah. Siapa tahu nanti dapat semacam ilham, intuisi, wawasan baru atau apa. Kejar itu. Kemudian juga sadari keterhubungan kita terus-menerus dengan Tuhan. Bahwa hidup ini ya selalu berada dalam hubungan dengan Tuhan. Perkaya pengalaman-pengalaman spiritual. Sehingga dia akan jadi habit tabiat kita. Dan jangan lupa kepedulian sesama. Itu melahirkan kepekaan dan kecerdasan spiritual juga. Kejar momen-momen ini biar kita tambah cerdas secara spiritual. Kuncinya nanti di sini.